Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena nafas hidup yang Tuhan masih karuniakan kepada kita. Khususnya, kita bersyukur oleh karena kita telah tiba di hari ke-8 dalam rangkaian 10 hari berdoa yang bertemakan prioritas iman. Hari ini hari ke-8. Judulnya adalah mempraktekkan sebuah sikap bersyukur. Yang diambil dari ayat Ibrani 12 ayat yang ke-28 yang berbunyi, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa saya harus bersyukur kepada Tuhan? Apa sih manfaatnya bagi saya jika saya bersyukur kepada Tuhan? Sebelum kita akan menjawab, saya mau membawa Anda untuk merenungkan akan pertanyaan berikut ini. Pernahkah Anda menghitung berapa banyak kebaikan yang Tuhan telah berikan di dalam hidupmu? Mazmur 103 ayat yang kedua berbunyi, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupa segala kebaikannya. Pernahkah Anda menghitung segala kebaikan Tuhan? Salah satu ayat yang terkenal di dalam Alkitab yang mengingatkan betapa baiknya Tuhan memberikan kebaikannya luar biasa kepada kita, yang tercatat dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kebaikan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu mengaruniakan anaknya supaya Anda dan saya memperoleh hidup yang kekal. Tidak heran 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu dalam Kristus Yesus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dan saat ini mari kita lihat, apakah dan mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Apa sih manfaatnya? 1. Rasa bersyukur menyenangkan hati Tuhan, dan itu berdampak positif bagi kehidupan kita sendiri karena membantu kita fokus pada hal-hal yang positif. Dengan kita bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan bahagia, kita senangkan hati Tuhan. Yang kedua, mengucap syukur. Dengan kita mengucap syukur berarti kita mengingat bahwa seseorang telah melakukan sesuatu yang baik untuk kita, dan kita akan mengungkapkan rasa terima kasih itu dengan kata-kata yang bijaksana. Seperti kita katakan, terima kasih Tuhan untuk nafas hidup. Jadi yang kedua, mengapa kita harus bersyukur? Apa manfaatnya? Dengan kita bersyukur, kita mengingat akan kebaikan Tuhan. Dengan mengingat Tuhan, maka membawa Anda dan saya lebih dekat dan lebih mencintai Tuhan. Yang ketiga, apa manfaat yang ketiga? Mengembangkan sikap bersyukur akan membuka mata kita pada detail-detail indah di alam dan orang lain. Kadangkala kita lupa, manakala kita berjalan di alam ciptaan Tuhan, kita lihat pemandangan yang indah, kita lupa bahwa itu adalah kebaikan Tuhan. Ada banyak orang pergi ke alam untuk merasakan kehangatan, kesejukan yang indah dari alam itu. Tapi banyak orang lupa alam itu diciptakan oleh Tuhan. Yang keempat adalah rasa mengucap syukur atau rasa bersyukur memungkinkan kita untuk berterima kasih atas berkat-berkat sederhana tanpa menuntut kesempurnaan. Tahukah Anda, salah satu berkat yang paling sederhana adalah saudara dan saya menghirup nafas ini gratis. Anda berjalan
di alam, Anda berjalan kemanapun, Anda menghirup udara yang gratis, tidak dibayar. Yang kelima adalah manfaat kita bersyukur. Aroma harum bunga, kemegahan langit berbintang di malam yang cerah, binar kasih sayang di mata seorang teman, semuanya mengingatkan kita akan keindahan yang telah Allah persiapkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jikalau kita keluar di malam hari, kita akan lihat akan bintang-bintang, mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah pencipta kita. Tuhan sungguh baik dalam hidup kita. Yang keenam, dengan mempraktikkan rasa bersyukur, kita mengalihkan perhatian kita dari hal-hal yang tidak kita miliki kepada berkat-berkat nyata yang kita nikmati. Kadang-kala kita sering menghayal, andaikan saya begini, andaikan saya punya ini. Menghayal sesuatu yang belum kita nikmati. Padahal bagi mereka yang berumah tangga, tidakkah berkat yang luar biasa Tuhan telah berikan? Kita punya suami, kita memiliki istri, kita memiliki anak, kita memiliki orang tua, bahkan kita memiliki teman-teman atau sahabat. Bukankah itu berkat-berkat yang nyata yang kita nikmati sehari-hari? Yang ketujuh, apa manfaat daripada kita bersyukur? Rasa syukur tumbuh dari kesadaran akan kemurahan hati Tuhan dan melibatkan rasa ingin tahu untuk menyelidiki cara-cara khusus Dia menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dengan kita bersyukur, membawa kita lebih ingin mengetahui Tuhan. Begitu banyak kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami, kepada saya. Apalagi Tuhan, kebaikan yang akan Tuhan berikan. Izinkan kami menikmati akan kebaikan itu. Makin sering kita mengucap syukur, bertumbuh cinta kasih kita kepada Tuhan. Sehingga hati kita, pikiran kita dipenuhi rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Yang keempat, manfaat yang keempat adalah rasa bersyukur itu memperluas cakrawala kehidupan dan meningkatkan kapasitas kita untuk mengalami kesenangan dan kepuasan. Sekali kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, maka kita akan selalu ingat kebaikan Tuhan. Dan sekali kita mengingat kebaikan Tuhan, maka Tuhan yang sama yang telah memberikan kebaikan kepada kita, Tuhan yang sama juga Ia akan memberikan kebaikan kepada kita untuk hari esok dan hari-hari yang lain. Amin. Sekali Tuhan memberkati kita, Tuhan yang sama juga akan mengaruniakan berkat kepada kita, membuka cakrawala kita bahwa kebaikan Tuhan sungguh tidak terbatas untuk kita nikmati bersama-sama. Yang kesembilan, suatu studi atau penelitian yang ditulis seorang reporter bernama Christina Karen yang berjudul Gratitude Really is Good for You. Mengucap syukur sungguh baik buat engkau. Yang diterbitkan di majalah, di koran New York Times tanggal 8 Juni 2023 berkata bahwa rasa bersyukur tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pemberi dan penerima, tetapi juga baik bagi mereka yang menyaksikannya. Ternyata manakala kita bersyukur kepada Tuhan, bukan saja mengungkapkan dengan kata-kata, tapi dari wajah kita menampilkan, menunjukkan muka yang bahagia. Orang-orang yang ada di samping kita, kiri kita, kanan kita, bahkan di depan kita, manakala mereka akan memandang wajah kita, mereka juga akan terkontaminasi rasa syukur itu. Kita memberikan aura positif bagi orang lain, maka orang lain pun akan merasakan itu. Pemirsa yang saya cintai, kita telah tahu betapa pentingnya kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena itu, saat ini saya mau mengajak kita. Coba Anda sisihkan waktu. Coba Anda hitung berapa banyakkah kebaikan yang Tuhan telah berikan di dalam hidupmu. Ada satu lagu yang suka sekali saya nyanyikan. Lagu yang berbunyi,
hitung satu-satu berkat-Mu yang diberikan Tuhan setiap waktu. Coba Anda menghitung kebaikan Tuhan. Maka Anda akan berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan yang Tuhan telah berikan. Untuk itu, saya mau mengajak kita pada saat ini, dalam rangka 10 hari berdoa, ambil waktu untuk Anda menulis akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan setelah itu Anda doakan itu. Katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami pribadi. Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami keluarga. Anda boleh sebutkan satu persatu. Bawa dalam doa. Dengan Anda bawa dalam doa, membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan kita akan mengatakan, thank you Lord for your blessing on me. Terima kasih Tuhan atas kebaikan yang Tuhan berikan kepada saya. Pemirsa yang saya cintai, mari kita satukan hati kita. Bawa diri kita, hati kita kepada Tuhan dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Oleh karena pada hari ke-8 ini, Tuhan masih izinkan kami untuk mengikuti 10 hari berdoa. Teristimewa membahas tentang mengucap syukur. Tuhan, ajarlah masing-masing kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.